Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Mega Susanti dengan NIM terakhir 028 dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kunjungan kami di RSND kemarin yang mengenai hemodialisa di instalasi hemodialisa. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya untuk materinya. Baik, perkenalkan nama saya Lingga Deva Mahendra. Di sini saya akan membawakan pengenalan apa itu hemodialisa. Jadi, hemodialisis adalah suatu prosedur medis yang dilakukan untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak dapat bekerja secara optimal. Ginjal yang sehat berfungsi menyaring produk sisa metabolisme seperti urea dan kreatinin, kelebihan garam dan cairan dari dalam darah untuk kemudian dibuang melalui urin. Ketika seseorang mengalami gagal ginjal kronis, racun-racun ini akan menumpuk di dalam tubuh dan dapat membahayakan kesehatan. Prosedur hemodialisis secara sederhana adalah proses mencuci darah di luar tubuh menggunakan mesin khusus yang disebut dialiser atau ginjal buatan. Darah pasien akan dialirkan ke tubuh ke mesin ini untuk dibersihkan, lalu dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Tujuannya adalah untuk membuang racun sisa metabolisme atau urea dan kreatinin dari darah. Kedua, mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh. Ketiga, ada menyeimbangkan kadar elektrolit, yaitu kalium dan natrium. Catatan, tindakan ini sangat penting bagi pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir untuk dapat mempertahankan kualitas hidupnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sorry. Oke, selanjutnya ya, ini ada fungsi dan alat. Fungsi dari alat. Untuk yang pertama itu ada monitor dan panel kontrol, di mana dia berperan sebagai otaknya dan menampilkan data vital, yakni ada waktu, tekanan, sama laju aliran darahnya. Yang kedua ada pompa darah. Pompa darah itu yang bulat-bulat sebelah tengah kanan, itu nanti dia memompa darah dari pasien ke dialiser dengan kecepatan yang udah dikontrol sama otaknya tadi. Terus yang ketiga ada dialiser atau ginjal buatan, itu letaknya ada di penjepit itu. Terus dia itu fungsinya untuk filter utama, terus tempat darah dibersihin juga dari racun sama kelebihan cairan. Terus yang selanjutnya ada saluran darah. Nah, saluran darah itu ada yang dari saluran arteri sama yang biru itu untuk yang dari vena. Terus ada pompa heparin, dia fungsinya untuk memberikan antikoagulagan untuk pengencer darah pokoknya. Terus yang terakhir ada detektor udara dan sensor keamanan, di mana detektor udara itu dia letaknya ada di sebelah pompa darah, sebelah kirinya. Terus yang sensor keamanan ada di dalam modul atau dalam alatnya. Terus ada sistem dialisat yang terhubung RO dan konsentrat dialisat. Nah, ini tuh nanti mencampur air murni dengan cairan dialisat pekat, gunanya untuk nyiptain larutan pembersih yang sempurna. Nah, mesin ini juga akan manasin cairan sesuai suhu tubuh sebelum dialirkan ke dialiser. Oke, cukup sekian untuk alat-alat yang digunakan serta fungsinya. Akan dilanjut oleh Mas Umara. Cek. Oke, selanjutnya mengenai proses sederhana dari bagaimana cara kerja dari alatnya. Yang pertama ada akses vaskular, atau bahasanya itu sebelum darahnya itu dapat disaring, perlu dibuat jalur keluar untuk keluar masuk darah dari tubuh pasien. Yang dimana pada akses vaskular ini darah dialirkan keluar dari tubuh pasien. Akses ini bisa berupa dalam 3 bentuk. Yang pertama ada AV fistula atau Cimino. Metode yang paling direkomendasikan yaitu dengan menyambungkan pembuluh darah arteri dan vena, biasanya pada lengan manusia.
Lalu ada Avegrat yang dimana menggunakan selang buatan untuk menyambungkan arteri dan vena. Lalu selanjutnya ada kateter double lumen yang dimana selang yang dimasukkan ke pembuluh darah besar di leher, dada, atau pangkal paha, biasanya untuk penggunaan jangka pendek atau darurat. Nah, selanjutnya setelah darahnya itu bisa diakses, kita melalui proses yang namanya mesin dan dialiser, yang dimana darah dipompa menuju ginjal buatan atau dialiser seperti yang tadi dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, yang dimana darah ini dipompa menuju ginjal buatan untuk disaring. Nah, selanjutnya untuk proses penyaringan, racun dan kelebihan darah dan kelebihan cairan akan dipisahkan dari darah, di mana darah pasien mengalir di dalam serat-serat tersebut. Nah, di luar serat mengalir cairan khusus yang disebut dialisat, yang dimana cairan ini mengandung air, elektrolit, dan mineral dalam konsentrasi yang seimbang. Nah, untuk prinsip kerjanya ini menggunakan prinsip difusi dan ultrafiltrasi, yang dimana zat-zat sisa dari darah akan berpindah ke cairan dialisat karena perbedaan konsentrasi, sementara kelebihan air akan ditarik keluar dari darah. Sel-sel darah dan protein penting akan tetap berada di dalam darah karena ukurannya yang besar. Nah, selanjutnya setelah proses penyaringan, ada proses pengembalian darah. Darah yang sudah bersih akan dikembalikan ke tubuh pasien. Nah, proses ini biasanya berlangsung 4-5 jam serta 2-3 kali seminggu tergantung kondisi dari si pasiennya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu SOP pada SOP ketentuan dan standar keamanan alat hemodialisa. Yang pertama adalah tenaga ahli medis. Seperti alat kesehatan lainnya, tenaga medis ahli tentu dibutuhkan pada alat-alat rumah sakit, terutama alat hemodialisa ini. Yang berarti mesin hemodialisa hanya boleh dioperasikan oleh tenaga medis terlatih seperti perawat dan dokter yang memiliki sertifikasi dialisis. Tujuannya adalah mencegah kesalahan dalam pengaturan mesin parameter pada mesin seperti laju darah, tekanan, dan volume ultrafiltrasi yang bisa beresiko bagi pasien. Yang kedua adalah prosedur steril, di mana seluruh peralatan yang bersentuhan dengan darah pasien seperti jarum, selang, dan dialiser atau filter darah harus sekali pakai dan disposable. Mesin juga harus disterilkan dan dibersihkan secara menyeluruh sebelum digunakan kembali. Tujuannya itu menghindari penularan penyakit infeksi seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan lain-lain pada antar pasien. Kemudian yang ketiga yaitu pemantauan intensif, di mana kondisi pasien dan fungsi mesin dipantau secara real time selama proses dialisis berlangsung. Hal ini termasuk pemantauan aliran darah, tekanan darah, aliran darah, suhu, dan juga kondisi cairan dialisis. Tujuannya yaitu memastikan proses dialisis berjalan aman dan efektif, serta mendeteksi dini adanya gangguan seperti penurunan tekanan darah atau alarm mesin. Yang terakhir yaitu pengendalian infeksi, di mana hemodialisa wajib menjalankan protokol kebersihan tinggi seperti disinfektan ruangan serta pemisahan area pasien infeksius. Tujuan dari pengendalian infeksi ini adalah mencegah infeksi silang antar pasien atau kontaminasi pada alat, sehingga menjamin tidak adanya penyakit menular yang dapat menular ke pasien satu ke pasien lain.
Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan. Sekian materi dari kami mengenai hemodialisis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.